Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati. Kali ini aku akan bahas tentang asesmen kebutuhan peserta didik untuk persiapan tes kompetensi teknis P3K Guru BK. Yuk kita simak dulu pembahasan materinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi ya. Yang pertama kita akan jelaskan tentang analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini sejenis penilaian kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik agar nanti program yang kita buat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi kita tidak sia-sia memberikan layanan pada peserta didik karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sebelum buat program, kita perlu melakukan assessment atau need assessment untuk menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan layanan yang akan kita berikan. Nah, selanjutnya, analisis kebutuhan dan permasalahan berdasarkan hasil need assessment. Selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa yang secara aktual dan objektif dirasakan dan dihadapi oleh siswa. Nah, need assessment ini mengacu pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 bahwa 1. Beban kerja guru BK adalah 24 jam pelajaran per minggu. Yang kedua, setiap kelas mendapat 2 jam pelajaran tatap muka per minggu. Ini untuk pelajaran layanan bimbingan klasikalnya gitu ya. Yang ketiga, proporsi kegiatan antara kegiatan layanan dengan kegiatan administratif adalah 85% dan 15%. Jadi tidak terlalu banyak ke administratif ya. Walaupun secara administratif BK itu harus rapi, harus tertata, harus ada bukti-bukti fisiknya, tapi tetap layanan harus lebih diutamakan. Oleh karena itu persentase pelayanan lebih besar. Selanjutnya nomor 4, rasio konselor dengan siswa asuh adalah 1:150 sampai dengan 160. Paham ya? Berarti rasikonya itu kalau satu guru BK seidealnya harusnya memegang 150 siswa. Ya paling maksimal 160. Ya, tapi balik lagi pada kenyataannya hal itu emang sulit karena untuk pemenuhan guru BK secara merata itu cukup banyak kendala gitu ya, hingga pada akhirnya satu guru BK kadang megang satu angkatan seperti aku gitu, megangnya hampir 400-an siswa gitu ya, satu angkatan itu 12 kelas gitu ya. Tapi untuk pelayanan tetap kita harus maksimal, harus memberikan layanan dasar kepada mereka, layanan perencanaan individual, apalagi layanan responsifnya harus benar-benar kita utamakan juga gitu, dan kita juga didukung oleh dukungan sistem. Tetap harus menjadi guru BK yang tangguh walaupun rasio yang sebenarnya yang memang dijalankan di sekolah-sekolah itu tidak sesuai dengan yang ada di peraturan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ini. Semangat! Sementara dalam setiap tahun ada 36 minggu efektif, 24 minggu pada semester ganjil, dan 14 minggu pada semester genap. Dengan demikian akan dapat dihitung dan diidentifikasi berapa layanan yang harus diberikan atau ditetapkan untuk diprogramkan selama 1 tahun. Ya, jadi di sini kita sudah bisa menghitung program yang akan kita berikan itu berapa banyak dalam 1 tahun ajaran, yaitu 36 minggu efektif. Kita bagi-bagi deh di situ, di 24 minggu semester ganjil seperti apa layanan yang akan kita berikan, kemudian di 14 minggu semester genap seperti apa juga layanan yang akan kita berikan gitu, sehingga program BK-nya itu nanti terprogram dengan baik gitu, sesuai dengan sasaran yang ingin kita capai, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka juga ya, karena tadi kita menggunakan need assessment. Nah, lanjut lagi. Tadi yang pertama kan tentang analisis kebutuhan siswa.
Nah, yang kedua, sebelum membuat program itu butuh analisis kondisi sekolah. Analisis kondisi sekolah terutama difokuskan pada sarana dan prasarana berkenaan dengan penyelenggaraan program layanan BK. Artinya, di sini kita melihat seperti apa kondisi sarana prasarana di sekolah kita yang menunjang proses layanan yang akan kita berikan nanti. Nah, selain sarana di sekolah, kita juga ada sarana-sarana yang memang diperlukan untuk pelayanan BK, yaitu sarana-sarana yang ada di ruang BK, seperti ruang konseling, kemudian ruang bimbingan kelompok, ruang pojok baca atau literasi atau kepustakaan, kemudian ruang tamu untuk kunjungan konsultasi siswa, ruang untuk konsultasi orang tua, dan ada lagi berbagai ruangan yang sesuai dengan standarisasi ruang bimbingan dan konseling gitu. Selain itu ditunjang juga dengan sarana-sarana umum yang ada di sekolah seperti ruang kelas, kemudian peralatan mengajarnya seperti apa, itu juga harus dilengkapi. Yang selanjutnya di poin C, sebelum kita membuat program, kita perlu mempersiapkan analisis kebijakan sekolah dan peraturan yang berlaku. Kebijakan sekolah merupakan bagian yang sangat penting ketika menentukan program layanan. Ya, karena kita di dalam satu instansi itu harus searah sejalan dengan visi misi sekolah. Jadi kita lihat dulu seperti apa kebijakan sekolahnya, seperti apa kebijakan yang ada di dalam stakeholder sekolah atau di kepala sekolahnya itu seperti apa, dan jajaran-jajarannya itu memberikan peraturan-peraturan kebijakannya seperti apa. Kita harus mengetahui dulu sehingga nanti program yang kita buat itu sejalan dengan visi misi sekolah gitu. Jadi tidak berseberangan, sehingga sekolah juga bisa mendukung program BK kita agar berjalan dengan lancar kalau kitanya menganalisis kebijakan sekolah dengan baik. Jadi tidak ada yang bertentangan gitu maksudnya dengan kebijakan sekolah. Next kita lanjut ke poin D, analisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Analisis ini sangat penting, terutama untuk mencermati program mana yang belum bisa berjalan dan mana yang sudah berjalan, termasuk kualitas keterlaksanaannya. Nah, teman-teman, artinya di sini kita harus cermat nih menganalisis program tahun lalu yang sudah kita buat. Adakah program yang tidak terjalankan? Adakah program yang terjalankan? Atau mungkin ada program yang memang terjalankan dengan sangat baik. Nah, dari ketiga ini kita lihat kalau yang sangat terjalankan dengan baik, ya kemungkinan kita bisa masukkan lagi ke program yang tahun ini akan kita buat gitu. Kemudian program yang terjalankan, nah kita harus tingkatkan lagi nih agar lebih terjalankan dengan baik itu, kita formulasinya harus seperti apa. Kemudian untuk program yang tidak terjalankan, kita harus cari tahu kan apa faktor penghambatnya sehingga program tersebut itu tidak terjalankan gitu. Kemudian apakah memang program itu harus tetap dijalankan atau diperbaiki dulu atau bahkan dihilangkan. Nah, kita analisis di situ. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menganalisis agar keputusan kita nanti dalam memberikan program itu tepat gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Yang pertama adalah yang termasuk instrumen tes adalah A. Angket, B. Bakat, C. Wawancara, D. Observasi. Oke, jadi jawabannya apa ya? Sebelum kita ke jawabannya, kita harus tahu dulu instrumen yang digunakan di BK itu ada dua, itu ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Nah, instrumen ini digunakan sebagai alat tempur dalam melihat kondisi dan kemampuan siswa.
Kalau teknik instrumen tes itu instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Biasanya lebih ke kognitif dan kemampuan lainnya gitu ya. Yang dimana tesnya itu memang sudah terstandarisasi gitu. Sudah ada standar-standar kemampuannya yang harus dicapai oleh peserta didik gitu. Jadi peserta didik dalam mengerjakan tes tersebut ya memang harus sesuai dengan kondisi berpikir kognitif mereka gitu, yaitu seperti tes minat, tes bakat, tes skolastik, kemudian tes numerikal, banyak lagi tes-tes yang lainnya ya, tes objektif, sumatif, formatif lah, istilahnya masih banyak lagi tes-tes yang lain yang berupa bentuk tes yang sudah distandarisasi, serta siswa tersebut dalam mengerjakannya itu lebih ke proses berpikir kognitif gitu. Nah, sedangkan kalau instrumen non-tes ini lebih ke penilaian kondisi siswa, seperti apa sikap siswa, seperti apa kebiasaan siswa gitu. Jadi pengerjaannya adalah sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa gitu. Nah, instrumen non-tes ini merupakan alat yang digunakan dalam BK, terutama biasanya untuk melakukan need assessment gitu. Seperti alat ungkap masalah, AUM umum, AUM PTSDL, kemudian DCM, kemudian analisis tugas perkembangan gitu kan, dan masih banyak lainnya gitu. Serta ini juga bisa berbentuk angket, kemudian wawancara langsung, atau pengamatan seperti observasi gitu. Nah, jadi jawabannya adalah option B ya. Yang termasuk instrumen tes adalah tes bakat. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014, porsi kegiatan antara kegiatan layanan dan kegiatan administratif adalah A. 85% dan 15%, B. 75% dan 25%, C. 65% dan 35%, D. 55% dan 45%. Jadi jawabannya adalah A, karena ini sudah kita bahas di ringkasan materi yang di awal itu ya. Harus lebih banyak ke pelayanan dibandingkan dengan administratifnya BK, walaupun secara administratif memang harus rapi. Kita lanjutkan ke nomor 3. Analisis kondisi sekolah difokuskan pada A. Anggaran, B. Manajemen sekolah, C. Sarana dan prasarana, D. Kurikulum. Di jawabannya adalah C. Sarana dan prasarana. Karena tadi untuk melihat ketersediaan penunjang sarana dan prasarana dalam proses pelayanan BK, sehingga nanti program BK-nya berjalan dengan lancar. Kita lanjut ke nomor 4. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam analisis kondisi sekolah adalah A. Mengidentifikasi anggaran sekolah, B. Mengidentifikasi manajemen sekolah, C. Mengidentifikasi kurikulum sekolah, D. Mengidentifikasi jumlah seluruh siswa di sekolah. Jadi jawabannya adalah D. Mengidentifikasi jumlah seluruh siswa di sekolah. Kenapa? Karena dalam melakukan analisis kondisi sekolah, kita harus menyesuaikan siswa yang membutuhkan pelayanan itu seberapa banyak dan seperti apa nanti teknis dan metodenya, sehingga kita perlu mengidentifikasi siswa yang ada di seluruh sekolah itu seperti apa kondisinya, jumlahnya, kebiasaannya, ekonominya gitu, dan cara-cara berpikirnya itu seperti apa. Kita lanjutkan ke nomor 5. Mengidentifikasi kebijakan sekolah berkenaan dengan program BK merupakan A. Analisis kondisi sekolah, B. Analisis kebutuhan konseling, C. Analisis kebijakan sekolah, D. Analisis pelaksanaan program. Jadi jawabannya adalah analisis kebijakan sekolah, karena ini berkaitan dengan apakah program yang kita buat ini visi misinya sejalan dengan kebijakan sekolah atau tidak gitu ya.
seperti dari tadi di ringkasan materi yang udah kita bahas. Nomor 6, refleksi bagi konselor untuk memperbaiki dan meningkatkan secara kontinu penyusunan program BK di sekolah merupakan hasil dari A. Analisis kondisi sekolah, B. Analisis kebutuhan konseli, C. Analisis kebijakan sekolah, D. Analisis pelaksanaan program. Jadi jawabannya adalah D. Analisis pelaksanaan program, karena ini berkaitan dengan program yang kita laksanakan sebelumnya. Kita refleksi lagi apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus kita tingkatkan, dan apa yang harus kita rubah, serta tindakan apa yang perlu kita lakukan gitu. Ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa